Jadi 3-4 jam makan. 3-4 Makannya jam. los ya, makan apa aja? Aku lihat makan sup. Iya, makan nasi semua dimakan. Karena kita butuh karbohidratnya kan, fueling. Ya. Ini bedanya bentang Jawa sama bentang warung. Bentang warung. Ya. Teman-teman, ini episode yang kita harus rancang dengan secepat mungkin dan agak mendadak karena dan harus memikirkan logistiknya supaya orangnya bisa secepatnya ke sini karena jadwalnya harus sesuai dengan kita juga. Jadi ya kita terima kasih besar-besarnya. Di depan saya dan Om Bre ini ada M. Zaki Wardana. Halo. Mungkin sekarang lagi viral banget karena berhasil mempertahankan gelar juara bentang Jawa. Goes dari ujung barat Pulau Jawa ke ujung timur di Banyuwangi hampir 1.500 kilo. Iya. Dan tahun ini finish dalam waktu 87 jam. Itu 3 hari setengah ya. 3 hari 15 jam. 3 hari 15 jam. Iya, 3 hari. 3 hari 15 jam, 1.500 kilo. Dan untuk memberi gambaran, buat yang tidak ngikutin dan tidak paham seberapa berat 1.500 kilo dalam 3 hari 15 jam itu, saya beri gambaran ya jadwal saya dengan jadwal Om Zaki selama start bentang Jawa dan pada hari yang sama, hari Minggu pagi kan start. Minggu pagi start jam 5.30. Jam 5.30, tanggal 14 Agustus. Om Zaki start bentang Jawa, saya siap-siap saya goes sama istri. Oh. Goes santai tapi hari itu makan sate 90 kilo ya nggak santai-santai tapi 90 kilo. Kemudian dia masih goes terus, jadi ini intinya semua dia akan goes terus, jadi nggak usah dijelaskan lagi dia lagi ngapain. Kemudian saya jam 11 siang itu sudah harus di kantor walaupun itu hari Minggu karena sorenya klub sepak bola saya bertanding jam 4:30, jadi persiapan karena ada tamu dan lain-lain. Kemudian saya jam 2 sudah di stadion. Kemudian jam 1:30 udah di stadion. Kemudian saya selesai pertandingan jam 6. Saya meeting sama manajemen klub sepak bola saya. Kalau yang tanya apa, Persebaya, saya CEO Persebaya. Saya meeting sama manajemen Persebaya sampai malam. Kira-kira jam 11 malam, jam 10 malam saya baru sampai rumah. Om Zaki masih goes. Masih goes. Karena saya diingetin teman gitu, karena saya kadang buka, kadang enggak gitu, lihat tuh masih goes. Ini gila juga ini, tapi oke lah, saya juga pernah goes selama itu. Gitu. Saya tidur hampir jam 12 malam. Saya jam 3 pagi sudah bangun karena saya pesawat jam 5 ke Jakarta. Pesawat jam 5 ke Jakarta. Saya bangun jam 3 masih goes. Betul. Masih goes. Saya di bandara jam 4 masih goes. Masih goes. Saya pesawat jam 5, landing di Jakarta 6:30, masih goes. Masih goes. Masih goes. Saya ada meeting sama waktu itu sama Pak Menko, Pak Luhut, lalu launching acara student atletik di Jakarta sampai jam 12 siang masih goes. Masih goes. Masih goes. Jadi saya sudah di pertandingan, saya sudah goes pertandingan sepak bola, pesawat, ketemu Pak Luhut, launching program, dia masih goes. Ya. Sore saya malam saya pesawat jam 7 malam, balik Surabaya jam 8:30 landing Surabaya, masih goes. Iya. Masih goes ya. Kemudian saya teler abis, saya kecapean banget, saya tidur malam itu, bangun pagi masih goes. Enggak, udah tidur. Udah tidur. Oh ya, sorry, udah tidur. Kita tidurnya bareng berarti waktu itu. Tidurnya bareng hari Selasa. Selasa malam itu. Saya masuk hotel ya kan. Karena kondisi udah drop banget itu rasanya. Kan demam kan? Oh, ya sempat demam. Demam, iya. Karena di hari pertama itu saya terlalu maksakan diri di CP1 tahun lalu saya tuh istirahat. Cari penginapan, simpen tenaga gitu loh. Tapi kemarin karena saya pakai strategi yang salah, karena kepo-kepo mereka kuat nggak tidur apa, saya jadi ngikutin pola permainan mereka dulu gitu loh. Oh, kepancing tempo lawan kalau main bola dia. Betul. Nah, saya ikutin goes terus. Nah, padahal pada saat itu kondisi badan juga kurang tidur di hari sebelumnya itu di penginapan tuh banyak nyamuknya, Mas. Oh. Banyak nyamuknya. Saya dimakanin nyamuk terus. Kayaknya baru bisa tidur itu jam 3 atau jam 2 gitu loh. Aduh, menderita banget lah itu. Habis itu pas bangun-bangun kan, saya kan sempat bikin video tuh, saya komplain masalah nyamuk kan. Habis itu tambah lagi kondisi pas goes itu malam-malamnya, sore ke malamnya itu full hujan. Jadi sepanjang 5 jam itu dari nanjak sampai turunan yang mau ke Rancabuaya itu full hujan. Jadi kita kayak diikutin hujan ini.
Nah, Saya dia kemana-mana kalau gue hujan. saya biasanya yang tahan badannya, mungkin karena kurang tidur, karena apa namanya kehujanan panjang banget seperti itu, kedinginan, jadi tambah drop tubuhnya. Saya paksain lagi, akhirnya KO. Jadi sempat istirahat di yang hari Selasanya itu jam 7 pagi. Saya masuk hotel tuh. Kilometer Itu 500. udah berapa jam goes itu? Udah 25 jam goes. 25 jam tanpa istirahat. Tanpa kan? istirahat, iya. Baru saya ambil istirahat 2 jam. Tapi saya juga salah, itu terlalu terburu-buru. Oh. Karena agak kesel juga kan ngelihat mereka kok makin mendekat gitu loh. Jadi kan kayak mereka tuh kayak mau ngekor saya terus gitu loh. Saya masih terpancing emosi gitu loh. Oke lah, ya udah kalau gitu saya cuman tidur 2 jam, saya berangkat lagi. Nah, itu benar-benar sakit itu kondisinya. Jadi badannya belum recover bagus. Di hari kedua itu suffering banget. Jadi kayak heart rate-nya itu cuma 106, 107 aja. Nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Padahal itu bisa nyolong di etapa kedua harusnya. Karena profil elevasinya cuma 1000, bisa sampai ke Kebumen dengan jarak 250 kilo. Jadi relatif flat seharusnya. Bener, kalau kondisi bagus itu kan bisa ditempuh, misalkan taruhlah 8-9 jam gitu loh. Bisa nyolong, tapi ini salah strategi. Jadi ketika memutuskan, udahlah, aku rela kesalip dulu, Ya. lalu aku tidur deh. Itu momennya apa? Momen yang nyentok gitu apa? Ini saya merenung kan di jalan. Wah, ini kalau begini caranya nih, saya ngikut-ngikut jadi orang gila nih. Ya, ngikut permainan orang gila. Oke, saya harus kembali ke strategi saya sendiri. Akhirnya tahun lalu saya berhentinya kan memang di Kebumen itu, di hotel yang sama, tempatnya nyaman. Akhirnya saya putuskan berhenti di situ dulu, tidur agak panjang, total istirahat itu 8 jam, termasuk tidurnya. 8 jam? Iya. Waktu itu benar-benar stop 8 jam? Benar-benar stop. Saya bilang, bodoh amat nih kalau saya sampai kalah, pokoknya nanti bisa saya kejar lagi kalau badan saya pulih. Oh benar, ternyata besok paginya tuh kok bangun, seger buger gitu loh. Nah, lucunya tuh saya punya ritual, kalau ke hotel itu, kalau tidur tuh telanjang semua. Jadi benar-benar telanjang, matiin lampu semua, gelap. Itu tidur jadi deep sleep. Itu ritualnya, Bu? Iya, jadi sama ini. Separuh sama. jadi pas nggak slip kalau gitu. pas bangun, alhamdulillahnya badan bener-bener seger. Wah, langsung saya habis itu lihat di Resmap, ini kok si Citra udah mau mendekati saya ini. Apa-apaan ini? Saya Itu makin terpancing Citra lagi. Dewi ya, peserta perempuan Betul. yang jadi juara perempuan ya? Iya, apa-apaan ini? Ya kamu 8 jam tidur. Iya makanya, oke lah langsung saya habis itu langsung ngebut-ngebutnya itu buat ngejar mereka yang depan. Itu waktu itu ketinggalan berapa kilo? 120 apa 150 Iya, gitu. ketinggalan 150 Iya, kilo. iya, saya lihat itu. Tapi saya itu udah kalkulasi bahwa 150 ini saya juga lihat mereka nih kayaknya nggak tidur. Jadi suatu saat pasti akan jadi kolaps. Ya. Saya udah bilang dari awal ke panitia, semua akan penyok pada waktunya gitu loh. Ya ternyata tinggal nunggu waktu kan. Ya, semua akan penyok pada waktunya. Betul itu. Nah, jadi waktu itu udah jadi benar-benar tidak menyesali keputusan 8 jam loh, maksudnya Betul. mengorbankan 8 jam. 8 jam ya. Tapi 8 jam itu seharusnya juga bisa dibagi sehari sebelumnya kan? Betul, iya. Ya. Karena salah strategi di awal, jadinya jadi terakumulasi di 8 jam itu. Sebenarnya dalam skala lebih pendek, kebanyakan cyclist kita itu kalau event itu memang suka panas sama teman-temannya atau lawannya. Gampang, bromokom aja lah. Semua ketika start, padahal start ke finish cuma 25 kilo, itu digas di awal. Padahal setiap tahun saya selalu bilang, tenang. Ini nggak ada istirahatnya sampai atas, selalu digas di awal. Akhirnya apa? Penyok. Iya. Ini dalam skala sangat pendek loh ya. Ini bukan kita ngomong 1000 kilo lebih gitu. Jadi ya luar biasa lah keputusan itu. Nah, Om Rey, ada yang mau ditanya lagi soal tanya, karena nih kita akan lebih banyak ngulik ke dia ini lahirnya gimana sih? Karena kan kalau dia cerita juara kan dia sudah kemarin udah lucu, maksudnya termasuk juga teman-teman semua mungkin di bagi saya ada 2 momen yang terekam video yang menurut saya paling viral, bukan paling viral ya, kalau viral itu terserah teman-teman. Yang menurut saya paling bikin saya tertawa terbahak-bahak nontonin ulah cyclist di Indonesia itu ada 2. Satu, waktu Om Rey di Unbound Gravel kurang 18 mile.
berhenti ditawarin vodka. Ya. Kamu setengah ngeblank, ceweknya itu mabok kayaknya sih. Vodka kayak gitu kan. Dan dia menjawabnya bagus banget. Vodka not now. Itu menurut saya rekaman epic. Yang kedua adalah saya kaget waktu sempat lihat ditunjukin temen sih, tunjukin temen kamu lagi berhenti di warung atau di toko beli kiranti kan? Iya, beli kemudian kiranti. ngomong soal kata teman-teman Di grup Motuba. Iya. ini katanya ini buat buat kalau jarak jauh badan enak gitu. Iya, iya, iya. Tapi kemudian di story berikutnya kamu bilang, guys ini salah kirantinya. Jadi yang seharusnya minum Pegelino, dia minum yang Datang bulan. Itu menurut saya epic. Itu sangat epic. Di luar itu endorsement yang tidak terukur. Maksudnya tidak. Itu waktu itu sadarnya gimana, kan kamu goes kok sadar yang kamu minum salah. Ada yang japri saya, kan saya suka periksa-periksa ini kan, Iya, sambil periksa-periksa. goes masih sempat periksa. Apa loh. namanya? Direct message kan. Ya. Ada yang, Mas itu salah Mas, itu yang buat datang bulan. Nah, habis itu wah, salah ya ternyata. Habis itu baru saya bikin story-nya itu. Wah, ternyata salah teman-teman. Saya minumnya yang buat datang bulan. Nah, nanti yang bingung ini yang endorse ini ya. Iya. Buktinya kan finish. Iya. Buktinya juara 1 ini. Iya. Yang di endorse pakai yang mana nanti kalau misalnya di endorse gitu? Kasih yang, kalau kamu kasih yang mana? Yang datang bulan. Karena sudah terbukti. Sudah terbukti. Ya. Ya karena yang terekam dia minum yang datang bulan kan ya. Iya. Yang satunya kan nggak direkam kan minum yang satunya. Direkam lagi ya, Oh, direkam pas lagi. sampai kota apa ya? Sebelum Blitar lah itu. Itu diralat itu ya. Iya, iya. Ini beli lagi nih, beli lagi Kalau yang gitu baru. dua-dua kan. Dua-dua. Ada rasanya nggak minum obat datang? Karena kan aku seumur hidup nggak pernah minum minuman datang bulan. Itu sebetulnya jamu kan, jamu kayak kunyit asam gitu. Jadi ya mungkin ya harusnya ya ada manfaatnya ya, sedikit lah meredakan sedikit Pegalino lah. Datang bulan. Ya mungkin yang sakit-sakit di sedel itu agak hilang sedikit. Iya. Itu epic banget itu. Itu setuju. Itu setuju. Ya soalnya ada yang dalam saya itu khusus. Saya mau goes berapa? 600 atau berapa ratus kilo gitu. Pertanyaannya itu saya lihat juga, wih orang ini sudah biasa sepedaan jauh. Wah, menurut saya dia lebih jauh sepedanya dari saya. Pertanyaan cuma satu, Om, gimana caranya supaya pantat saya tidak sakit? Waduh Pak, ya sulit itu saya ngomong. Semua yang goesnya panjang, pasti nomor satu yang nggak bisa dilawan tuh ya goes yang tempat duduk dia di pantat itu. Kaki bisa kuat ya, badan bisa kuat. Tapi yang numpu ini kan Yang bisa geser macam-macam terus. ya. Bisa lecet, bisa apa gitu. Iya. Si apa sampai waktu di atas sepeda statis dikasih bantal ya kan, apa kasih saya nggak tahu kalau dari Om Jaki gitu Kalau gimana? aku ngakalinnya gini, pertama itu kan hari pertama kan hujan 5 jam 6 jam Ya. itu. Aduh, itu yang Itu bikin ya. lecet saya, Iya. kena lecet. Aduh, saya Masa gawat. dibuka Om? Ya. Terus saya akalin pakai baby favor. Beli baby favor yang agak besar. Udah langsung tempelin aja di dalam situ udah. Udah adem langsung. Baby fever. Ya nggak tahu. Baby favor yang apa kayak gel gitu, yang buat panas bayi. Oh. Iya, Itu iya. dingin, langsung pantat kayak duduk di es. Oh. Udah lanjut. Oke, catat satu lagi ya. Kiranti datang bulan. Udah. Iya, iya. Oh, pakai baju. Iya. Karena kan hujan berjam-jam lecet. Ya kita semua pernah lecet lah. Kita Iya. semua pernah lecet sampai nggak pernah goes juga pernah gitu. Karena kalau udah lecet di bawah itu ampun. Kalau saya sih ngasih jawabannya biasanya tidak ada saddle yang benar-benar pas sebelum kamu coba saddle itu selama ratusan kilo gitu aja. Betul, betul. Ya. Jadi aku aja dulu mungkin beli 4-5 saddle sebelum nemu saddle yang pas. Dan sampai sekarang pun nggak berani nyoba-nyoba saddle yang aneh-aneh. Iya. Itu kalau saya. Tapi kalau sudah terlanjur lecet, ini ada tips bagus juga satu lagi gitu. Kan sebelumnya kan kita pencegahan kan, paling nggak diolesin Vaseline atau apalah kayak pelumas gitu lah. Nah, yang kedua kalau udah terlanjur lecet ya pakai baby favor itu. Kalau sudah terlanjur lecet. Terlanjur lecet, tapi jangan lupa kasih pelumas dulu gitu loh. Baru ditempelin baby favornya. Kamu jangan ngomong soal pelumas di depan dia. Kenapa?
Dia menggoknya macam-macam itu. Apalagi ini kita sedang diskusi soal selangkangan itu lain lagi. Kan ini Vaselin. Itu bisa menjebak sampai terjadi pembunuhan gitu. Nah, maksudnya kan harus jelas Om. Ini kan Om Jaki ini memang detail di produknya, tapi cara masaknya kan belum detail. Jadi, ya kan nanti kalau salah masaknya Itu kan persegi 4. ya. Ya udah langsung ditempel aja di belahan situ udah. Ditempel memanjang atau melebar Jadi gitu. di Mana yang antara lecetnya? kulit dan bib. Kan bokong kita kan begini kan. Nggak, Udah langsung ditempel maksudnya aja. di dari bib. gitu Iya, ya. jadi nanti dia ketekan gini kan. Iya, iya. Udah nyaman itu, aman. Oh, enggak menambah gesekan berat Nah, sama satu lagi ngakalinnya, ketika udah lecet, kalau ada lobang, kita jangan duduk, agak ngangkat pantatnya. Hindarin. Tek. Jadi mengurangi friksi juga kan, mengurangi benturan ke bokong. Pertama kali paling lama membahas soal selangkangan di podcast kita. Tapi luar biasa, thank you. Bener sih. Aku nggak pernah kebayang sih pakai baby pad itu, nggak pernah kebayang. Tapi aku juga belum pernah ikut event kayak dia. Aku pernah ikut, ya kita ikut Unbound lah kayak gitu. Cuma ikut. Aku pernah goes 1000 kilo Surabaya ke Labuan Bajo, tapi berapa hari? 6 hari. 6 hari. Karena pakai sepeda touring dan waktu itu berenam, bawa gembolannya gede banget. Kayak gini kan. Bentuknya. Nah, ini kan taruh di kepala. Nah, oke, nanti itu bisa dipasang fotonya. Benar, itu dipasang di kepala bayi. Cuman bayangkan, aduh, jahat banget ngomongannya. Di selangkangan kayak gitu. Ada bisa dianuin itu ya. Padahal itu enggak ada di directionnya, enggak ada ya. Di product direction itu enggak ada. Nah, ini yang saya pelajarin dari trail running. Nah, ini dia. Ketika trail running, kita akan mulai ke belakang. Nah, kaki ketika blister itu pakai baby vapor. Pecahin dulu blisternya, bungkus baby vapor, baru diisolasi. Udah aman. Oh, Dan itu. adem gitu loh kaki. Di sepatu nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau di sepatu nggak masalah, apalagi di sadel Ya kan? makanya kan, Iya. kaki di sepatu Kaki kan kena lebih hantam terus. goyang-goyang gitu. Iya. Oh, Ya. nah ini nih. Kita harus ngomongin ini karena kita sekarang sudah dia udah mulai dari datang bulan sampai baby fever ini. Kita backgroundnya karena tadi kita diskusi sebelum acara bahwa memang latar belakangnya memang pelari kayak gitu. Pelari Om, ya. Nah, pelari dan baru goes sebenarnya. Kalau ikut event jarak jauh gini, baru ikut bentang jauh yang tahun lalu. Tapi ikut sepedaan sebelumnya? Sebelumnya pernah ikut kayak Audax gitu di Solo 2016 apa 2015 gitu. Oke, jadi memang pernah lah ikut. Pernah kayak ikut kayak gitu, tapi itu pun pakai kayak sepatu lari, kayak style bukan pesepeda gitu loh. Kayak nggak ngerti gitu loh. Nah, jadi benar-benar baru serius ikut event sepeda ya baru, iya. baru 2 tahun ini ya? Baru 2 tahun ini. Baru dia, produk pandemi bos. Enggak. Cuman gini, backgroundnya ultra, larinya bukan lari biasa kan, ultra maraton kayak begitu. Iya, ultramaraton, trail. Oke, kita mundur dulu. Mohon maaf, usia berapa sekarang? 34 Om. 34. Jadi adik Zaki, usia 34, kita mundur 34 tahun. Kamu lahirnya lewat mana dulu? Lewat ibu saya. Jadi gini, saya punya pengalaman, nggak tahu ini kita uji benar atau tidak. Biasanya pembalap-pembalap, saya tahu ini mulai dari level World Tour sampai tingkat Indonesia ya. Biasanya yang dijadiin atlet balap atau apa itu yang dulunya kecilnya nakal. Iya. Nakal. Kalau nakal itu multi tafsir ya. Nakal tidak harus negatif kan. Nakal itu dalam artian hyperaktif. Iya. Lompat sana sini. Iya, nggak bisa diem. Kemudian di kelas itu nggak bisa. Jadi dia hyperaktif gitu. Kelebihan energi ya. Kelebihan energi. Kamu termasuk itu? Enggak juga sih. Tapi ya ada sedikit, tapi nggak separah itu gitu loh. Nggak sampai nggak bisa diem gitu, enggak. Tapi ya kalau manjat-manjat gitu atau lari sana lari sini ya wajar lah, masih tahap wajar. Nggak bisa diem tapi kan? Nggak bisa diem, iya. Pasti termasuk nggak bisa diem. Nggak bisa diem, iya. Saya yakin ini kecilannya pasti bapak ibunya pasti capek juga nih bisa diem. Pernah nggak diomelin orang tua ini dengan segala hormat karena barusan setahun kehilangan ayah ya? Iya. Belum ada setahun sih. Belum ada setahun ya. Jadi ya kalau mengenang masa kecil itu pernah nggak ada momen ketika ayah ibunya itu pegal sama kamu yang nggak bisa diam gitu?
Banyak momennya. Pasti. Pasti ya. Terutama papa sih. Papa itu banyak yang membentuk saya gitu loh. Makanya kenangannya sampai sekarang gitu loh. Apa contohnya? Dulu saya kenal olahraga pertama kali itu dari papa. Jadi ketika saya kuliah di Jogja, lulus, kan dulu kondisi badan kegemukan. Ya. Nah, papa yang maksa saya ikut daftar olahraga, didaftarin ke tempat Muay Thai. Papa kamu backgroundnya olahraga? Bukan? Bukan, pegawai negeri sipil. Oke. Tapi senang olahraga. Dulu ketika saya SMP, kan dari rumah ke sekolah itu lumayan jauh 10 kilo. Yeah. Papa itu nganter saya terus tiap pagi. Oh. Setelah itu beliau keliling di stadion GBK. Jogging itu setiap pagi 1 jam. Nanti kalau sore saya suruh turunin pakaian kotor yang bekas olahraga di mobilnya, suruh ngerendam gitu. Begitu setiap hari di waktu masa sekolah SMP itu. Konsistensinya papa olahraga. Tapi kamunya belum olahraga waktu Belum itu? olahraga. Baru saya dipaksa olahraga itu mulai pas lulus kuliah. Badan mulai kegedean itu. Justru setelah lulus kuliah ya baru papanya bilang, olahraga lu kayak gitu. Iya, dipaksa dianterin masuk daftar ke gym Sasana Gym Tinju itu. Sampai dianterin. Iya, Itu sudah kuliah loh, itu udah lulus kuliah loh. Lulus kuliah loh. Terus habis itu apa lagi? Setelah Muay Thai misalnya apa lagi? Nah, habis itu papa itu yang ngajarin saya berenang. Jadi saya sama sekali nggak bisa berenang. Setelah lulus kuliah itu ya tahun-tahun 2012, 2013, papa ngajarin saya berenang dengan sabarnya. Akhirnya baru bisa berenang. Mulai itu saya ikut triathlon. Baru ketahuannya ternyata punya bakat endurance segala macam kapan? Momen-momen klik, aku bisa endurance. Ini 2013 ya. Saya ikut maraton pertama. Jadi 2012 saya mulai lari, 2013 udah ikut full maraton pertama di Bali itu. 42 kilo. 42 kilo, iya. Dari situ saya pikir, wah, kok ini kayaknya asik gitu loh olahraga ini gitu loh. Dan saya semakin termotivasi. Oh, habis ini bisa apa nih? Iya, habis ini bisa apa, iya. Terus coba ikut yang ultra gitu. Yang ultra pertamanya berapa kilo? Mesa Stila, 52 kilo. Ya, 42 ke 52 masih oke lah. Iya, tapi kan trail ini. Trail, iya. Di bukit-bukit gitu, di gunung gitu. Terus habis itu ngetes lagi? Ngetes lagi yang 100 kilo. Terus 70 juga pernah. Itu ketika akhirnya kamu lebih banyak olahraga kayak gitu, papa kamu ngeliatnya gimana? Ya senang aja gitu loh. Jadi papa itu senang melihat ada pencapaian yang semakin baik, semakin gila lagi gitu loh. Orang tua kita sama dalam hal yang berbeda. Selalu ini anak ini bisa ngapain lagi nih, bisa ngapain lagi nih, bisa ngapain lagi. Iya. Ya, itu kamu nggak? Saya dengar ceritanya aja dulu. Karena buat saya ini episode ini horor. Kenapa? Ya, karena setelah dari episode ini pasti banyak pertanyaan, DM, dan ajakan gitu. Untuk ikut yang begituan. Nah, itu tadi 2013 pertama ikut maraton, kemudian nyoba ultra, 2015 mulai 2015-16 mulai nyoba pakai event sepeda ya waktu itu. Yang triathlon. Yang Jadi triathlon. ceritanya itu saya kan mau ikut triathlon. Paham ya. Di Sentul itu yang ngadain Kang Hendra Wijaya itu waktu itu. Jadi di Sentul itu diadakan Sentul Ultra Triathlon, double Ironman. Jadi berenangnya kan kalau Ironman itu kan 3.800 renangnya. Yeah. Terus sepedanya 180 kilo. Yeah. Terus larinya 42 kilo. Ini double, 2 kali lipatnya. Semuanya di double. Semuanya di double. Jadi berenangnya misalkan 6,3, berarti 7,4 kilo. Yeah. Terus sepedanya 340 kilo kan berarti. Yeah. Baru larinya 82 kilo. Nah itu saya ikut itu tuh di Sentul pertama kali. Nah saya ikutin Audax yang di Solo waktu itu 300 untuk ngelatih sepeda saya di event ini, di triathlon ini gitu loh. Tuntas triathlonnya? Triathlon tuntas. Berapa jam? Dulu tuh waktunya masih ada, tapi sekitar 1,5 hari. Karena saya pakai sepeda kegedean, fotonya masih ada, sepeda kegedean Giant. Saya begini, Ya. dan nggak pakai cleat, pakai sepatu lari. Kayak namanya Giant. Nah, temen Padahal saya itu goes 320 kilo itu ya? 360 kilo? 360 kilo, 180 kali 2. Terus pakai sepatu lari, disupport sama teman saya namanya Hadi. Masih ada orangnya sampai sekarang. Jadi rutenya itu muter-muter, Om. Jadi di Sentul itu ada satu segmen namanya Apong Loop. Iya. Satu putaran itu 5 kilo, tapi elevasinya antara 60 meter.
Jadi satu putaran itu 60 meter. Sehingga kalau 180 kilo, elevasinya bisa sekitar 3.000-an. Karena muter-muter gitu. Iya. Tanjak gitu, nanjak tuh. Jadi kamu muter 360 kilo itu muter 5 km loop itu? Iya, 5 km loop. Larinya juga balik lagi, counter clockwise. Di tempat yang sama Di itu? tempat yang sama. Renangnya di kolam renang. Di kolam renang 7,4 kilo? Iya. Itu 2016. Kemudian kemarin 2020 ada lagi. Saya ditantangin triple Ironman. Saya ikutin juga itu. Jadi 3 kali lipatnya lagi. Ikut itu? Ikut. Itu di finish. mana? Di Sentul juga sama. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Namanya Sentul Ultra Triathlon. SUT. Berarti itu Renangnya 11,4. Ya. Sepedanya 540 kilo. Terus larinya 120-an kilo. aku kehabisan pertanyaan, bro. Saya start hari Jumat pagi, finishnya itu hari Minggu sore. Kamu seharusnya sponsornya Energizer, bro. Nggak pernah berhenti ya. Triple Ironman. Iya, saya suka tantangan sih. Itu Aku nggak berani ngasih tantangan kamu sih. Iya. Itu berapa hari, Om? Berapa banyak pesertanya? Kalau Pesertanya yang daftar ada 4, termasuk yang tim, yang relay. Ya. Nah, yang finish cuma saya sendiri. Termasuk yang relay ini. jadi itu event cuma ngadakan buat sama aja kan? Iya. Iya kan? Makanya saya tanya, ya sudah panjang saya tanya pesertanya ada berapa? Kalau misalnya kita ngomong ikut Audak itu pesertanya Kan ada kategori lain, Om. Jadi kategorinya ada beberapa. Misalkan yang kategori triple Ironman, double Ironman. Ya. Terus Ironman-nya sendiri sama yang satu lagi yang half. Jadi ada 5 kategori misalkan. Kalau buat dia half itu godir, dia nggak mau ya. Godir. Kita mulai dulu waktu Ironman tuh masih banyak ya, masih banyak ya teman-teman kita yang Ironman masih banyak. Begitu sudah yang double itu pesertanya kira-kira berapa? Yang double mungkin ada sekitar 8 orang lah ya. Nah, sudah sedikit. Enggak, ini sudah seleksi lagi ya. Booking rumah sakit sudah masih bisa lah. Masih bisa ya. Ya. Terus kalau yang triple paling yang 4 orang. 4 orang. Mesti lagi. Nanti kalau ada 4 kali, ya cuma dia. Cuma dia. Enggak. Saya dari tadi dia cerita double Ironman, saya tuh sedih, Mas Zaki. Kenapa? Sedih buat Indonesia. Kenapa? Atletnya ketahuannya telat. Iya kan maksudnya. Sebenarnya di Indonesia ini X-Men sejati itu ada gitu. Maksudnya ada orang yang secara pasti ini berkat Tuhan ya. Pasti kita ini dikasih setiap manusia diberi berkat Tuhan. Kamu punya kekuatan apa, kemampuan apa. Yang kadang kita nggak tahu kita punya kemampuan itu. Ya kan kadang kita nggak tahu. Ini versi aslinya Unbreakable itu. Ya bisa jadi ya kan film Unbreakable kan dia nggak tahu dia superhero kan kayak gitu. Yang saya tahu saya diberi berkah kemampuan nulis cepat kayak gitu. Omre diberi berkah nggak tahu apa. Apa berkahmu? Belum tahu. Menurutmu berkahmu dari Tuhan apa? Ya apa ya? Nah dia aja belum tahu berkah dari Tuhannya apa gitu. Gift ya semacam gift ya. Ya gift dari Tuhannya apa kan belum. Setiap orang punya kayak gitu kan. Atau yang X-rated kamu enggak? Bukan. Nanti aja, saya mikir dulu. Om Zaki diberi gift oleh Tuhan ketahanan fisik yang luar biasa gitu. Iya, alhamdulillah. Ya, itu bayangkan kalau sayang panggungnya nih baru ketahuan di dunia amatir ya. Di dunia amatir kan maksudnya. Iya. Meskipun Anda ikut event-event profesional tapi kan setelah kuliah Anda baru olahraga gitu. Benar. 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Bayangkan kalau misalnya panggung-panggung olahraga itu sejak kecil banyak. Indonesia ini penduduknya hampir 300 juta gitu. Maksudnya saya yakin X-Men-nya bukan cuma dia gitu. Kembali lagi ke negara apa? Slovenia. Nah, itu penduduknya berapa? 2,2 juta. 2,2 sama juta. kayak kota Sidoarjo. Nah, itu bisa nemu Roglic, bisa nemu Pogacar, bisa nemu siapa lagi satu? Pemain basket. Luka Doncic. Iya. Itu dari 2,2 juta. Dari 2,2 juta bisa nemu atlet kelas dunia, juara Tour de France, salah satu pemain terbaik NBA, juara Vuelta gitu. Jadi mungkin kalau Om Zaki ini goesnya sejak umur 10 tahun, mungkin Indonesia sudah punya juara
ya apalah ya kan, Tour de France Pasti. atau apa kan kayak gitu. Enggak, tapi itu diangkat terus itu aja. Ya memang pembibitannya sih, Iya. saya rasa di masalah pembibitan Iya, gitu di loh. Indonesia ini panggungnya nggak ada. Iya. Panggung untuk menunjukinnya nggak ada. Jadi ya ini menurut saya salah satu pelajaran juga. Mohon maaf ini agak belok dikit karena kan saya di industri olahraga gitu. Maksudnya saya di basket puluhan ribu pemain basket, tapi kan basket lebih sulit tingkat internasionalnya karena tantangan fisiologi juga kan. Iya. Tidak mudah menemukan yang 2 meteran. Tapi untuk endurance sport untuk apa? Ini di depan kita ini real X-Men gitu. Ini kalau ada Profesor Xavier, aku telepon aja nih, tolong dites ini, coba ditembakin, jangan-jangan tahan dulu kan. Iya. Kan kita nggak tahu gitu. Nah, Coba ini dibakar, siapa tahu tahan api. Kan kita nggak tahu. Yang jelas tahan air dia. iya. Enggak juga masuk angin juga. Masuk angin juga. Kan angin Om, airnya belum. Airnya belum. Oh, berarti musuhnya angin. Coba kan dicoba lagi. Ada api nggak? Ada blotor sih. Ini real X-Men gitu. Maksudnya sangat mau dan yang dia punya bukan hanya gift. Ini satu, banyak orang fisiknya mungkin kuat. Competitive spirit. Untuk jadi bintang, maksudnya di olahraga untuk jadi juara itu nggak cukup ketahanan aja. Competitive spiritnya juga ada. Dan yang saya lihat di Bentang Jawa tahun ini, competitive spirit itu keluar kan ya? Iya, Saya nggak tahu tahun lalu kompetisinya seperti apa, tapi tahun ini kan ada salip-salipannya, Benar ya. termasuk tadi terpancing di awal. Pancing di awal. Nah ini kan beliau ini ada competitive spiritnya, ada nanti aku kejar dia, aku harus bisa kejar dia. Meskipun dengan perhitungan kan, Iya. ini nggak tidur, jadi pasti ada penyoknya. Ini kan berarti kan physical, mental, kemampuan berpikir, kapasitas kemampuan berpikir, dan competitive spirit. Jadi lengkap. Saya nggak ketahuan waktu kecil, mama kita punya juara dunia olimpiade di sungguhan. Ya, bisa lahir lagi nggak? Di cloning aja nanti. Di cloning aja gitu. Kalau udah teknologi cloning kan. Tapi papanya, ini nurun siapa? Nurun papanya atau nurun mamanya? Nurun papa. Nurun papa. Iya, nurun papa. Ya, papa juga nggak pernah jadi atlet dulu ya? Nggak pernah, tapi olahraga aja. Oh. Cuman ya itu shockingnya adalah kok tiba-tiba di akhir hayatnya ini dapat sakit kanker gitu loh. Aduh. Ya, dan udah terlambat, udah benar-benar nggak bisa ditolong, dokter aja udah angkat tangan. Itu yang saya masih nggak bisa terima sih. Padahal olahraga rutin, makan dijaga, tidur sangat cukup, Ya. semua disiplin. Nah, ada yang ngatur kan? Iya, tapi ternyata ya mungkin catatan garis hidupnya beda, ya udah. Ini tahun ini belum setahun berarti ya? Belum setahun, Makanya kemarin kemarin. ketika Bentang Jawa ini kemarin mendedikasikan itu untuk papa juga. Untuk kan? papa ya. Ya kalau dengan ceritanya tadi sih ya seandainya ya papanya mendorong olahraga, dan kalau papanya nggak dorong olahraga kan nggak jadi cerita dia, nggak bisa bikin inspirasi banyak orang, nggak bisa. Betul. Karena yang penting gini kan inspirasi orang, maksudnya orang Indonesia tuh maaf kan banyak malas kan, itu jalan kaki aja di mall aja rebutan parkir paling dekat sama pintu kayak. Iya. Apalagi disuruh 1.500 kilo kan kayak gitu. Gitu. Nah ini jadi cerita lain lagi di Benang Jawa ini ada yang mau di-sharing lagi, misalnya momen-momen terakhir atau apa kayak gitu. Sempat potong rambut lagi dia sebelum ini. Ngajar banget. Lucu. Tapi tahun lalu juga ya katanya. Iya, ritual sih. Ritual Ya. Tapi setelah itu nggak tidur lama, nggak juga aku lihat kan. Jadi saya masuk Blitar itu CP2 sempat tidur 1 jam, power nap lah. Karena kondisi kan di luar juga hujan. Saya udah kalkulasi nih, kalau saya terabas hujan lagi, nanti masuk angin lagi gitu loh. Lampu saya aja masuk angin. Sampai saya marahin kan itu. Hari pertama dia kehujanan parah itu juga. 2 hari nggak bisa nyala itu lampu yang Jadi utama. malam-malam itu nggak pakai lampu? Pakai lampu yang kan suruh bawa 2 lampu, Oh, iya, pakai yang betul. satunya lagi. Cuman yang satunya lagi kan posisinya di depan nggak nyaman. Jadi kalau kena gujlak kan naik-naik gitu dia. Lampunya dia. Enggak, yang dulu. Ya dulu lampunya dia. Ya. Jadi ya selamat 2 tahun berturut-turut juara Bentang Jawa itu luar biasa, geleng-geleng kepala. Tahun depan ingin ikut lagi. Insya Allah. Terus ada target apa lagi nih? Tadi karena ini sebelum kita ada dia cerita nanti mau ngapain. Tadi sudah nanya lagi nih mau rakit sepeda yang ringan katanya karena pengen tantangan lagi nih pengen Mariana Trenching. Mariana Trenching. Nah, bagi cyclist yang belum tahu tantangan menanjak kalau yang gila lah ya, ada yang namanya Everesting, itu menanjak total setinggi Gunung Everest, ya. 8.800 meter. Ya. Saya pernah gagal 7 tahun yang lalu.
Kemudian sudah pernah kan Everesting? Belum. Oh, belum? Belum. Justru belum. Iya. Aku mending sekalian itu aja jadi satu soalnya. Nggak bisa, Mas. Nggak boleh? bisa. Iya, harus satu-satu. Sendiri-sendiri. Iya. Everesting sendiri, ini sendiri. Mariana Trench itu adalah menanjak yang jaraknya sama dengan kedalaman Mariana Trench. Iya, betul. Which is 10.000, berapa 10.000 meter lebih? Bentar, cek, Bu. 10.994. Ya 11.000 meter. Iya. 11 kilo. 11 kilo. Nah, 11 kilo. Jadi akan melakukan itu. Ya. Jadi dia teman-teman di komen bisa cari mau tantangan apa buat Om Zaki. Tapi mungkin nanti yang kalau melakukan ini saya mau ada sesuatu yang bermanfaat. Oke. Artinya kayak melakukan charity atau donasi gitu. Aku ikut nanti. Ya karena Aku ikut saya pikir- donasinya ya maksudnya. Iya, saya pikir hidup ini harus punya manfaat sih. Ya. Punya manfaat untuk orang lain. Ketika saya udah di posisi ini, sekarang saatnya saya membalikan jasa untuk mengangkat ya orang-orang yang di bawah gitu loh, yang perlu kita bantu gitu. Dia sampai kehabisan jadi tadi kan kita kan ketemu orang kayak gini kan sulit dipercaya juga gitu. Ada ya orang kayak begini. Nah, jadi ya habis ini ada dalam beberapa minggu ke depan ada event lagi atau ada kegiatan lagi yang Mungkin kembali latihan dulu lah. Kembali latihan sama saya pengen lari lagi. Ini udah lama nggak lari kan. Jadi sempat cedera juga. Ya kan, cedera dari event trail. Habis itu itu bulan apa cederanya? 2 bulan lalu, Om. Oh, 2 bulan. 2 bulan lalu, iya. Jadi untuk persiapan Betang Jawa ini praktis sebenarnya nggak terlalu banyak sepedaan ya? Nggak terlalu banyak lari, banyakan sepedaan. Oh, banyak sepedaan. Iya, Oke, banyak oke. sepedaannya. Oh, karena cedera dari lari. Iya, itu? cedera dari lari. Waktu itu event apa itu? Lari berapa kilo? Di Gunung Gede Pangrango, 70-an kilo juga. Gede Pangrango Ultramarathon. Finish tadi. Nggak finish karena DNF. Nah, seminggu sebelumnya saya ikut coast to coast 70 kilo di Jogja. Jadi minggu ini ikut 70 kilo, minggu depannya mau ikut yang 72 kilo gitu? Betul, ya. Ada limitnya Jadi juga, back to kamu. back. Ada limitnya juga ternyata ya? Iya. Tapi setelah saya renungi lagi ya, ternyata nggak bisa semua dikejar ya. Saya dulu berpikir saya ini maruk gitu loh, mau ngejar semua event mau saya ikutin. Pokoknya mau jadi jack of all trade. Ternyata nggak bisa gitu loh. Ya kita harus wise, harus pilih event mana yang mau kita tuju, kita persiapan ke sana gitu. Ya. Kamu? Kenapa saya? Ya nggak tahu, kamu kan jack of all trades sih. Enggak, jauh. Tapi kalau saya cuma pesan ke pendengar ini kan, Om Zaki ini sangat menginspirasi. Oh iya? Ya kan? Ya. Banyak sebenarnya apa ya, istilahnya olahragawan tuh berusaha menggali potensi diri. Iya. Entah itu lewat event atau lewat tantangan-tantangan. Cuman pesan saya kalau mau menguji diri sampai seperti Om Zaki ini, pastikan asuransinya jangkep dulu ya. Sialan, aku bilang mau latihannya apa, belum asuransinya sudah lengkap. Loh iya kan, kalau ada sakitnya kan gimana Iya. kalau gitu ya, kalau tergolek gitu kan susah juga gitu. Aku pikir dia aku ngomong nanti latihannya harus enggak asuransinya lengkap. Itu harus dipikirkan Om, karena banyak teman tuh kadang-kadang kan tadi itu emosi ya, mengejar misalnya apapun, belum tentu se ekstrim Om Zaki, tapi kan saya mau ikut ini tapi latihannya nggak mumpuni gitu ya, tahu-tahu batas dirinya juga mungkin tidak sekuat Om Zaki juga, jadi tahu-tahu temennya ikut, kepengen ikut, nah, tahu-tahu ada cedera atau sakit, nah ini kan nggak bisa dipungkiri kan perlu Ya, penyembuhan. benar. Nah, Dan di Indonesia itu benar, banyak yang mulai olahraganya kan telat kan. Iya. Ya, Anda kan termasuk terlambat Termasuk, sebenarnya. iya, saya terlambat sebenarnya. Termasuk terlambat. Nah, satu lagi mungkin pertanyaan ini, mohon maaf kalau agak personal, usia digembat, kan tergelitik waktu itu ditanyain arti kemerdekaan karena finishnya kan pas 17 Agustus. Iya, iya. Jawabannya bagus banget menurut saya, financial freedom. Iya. Karena itu sebenarnya kalau mau kalau negara kalau mau merdeka beneran ya dia harus punya financial freedom juga, jadi dia bisa mendikte negara lain kan kayak gitu. Iyalah. Nah, kita kan belum gitu. Jadi Indonesia kan belum punya financial freedom kayak gitu. Nah, pekerjaannya apa sih Om? Oh.
Pekerjaan tadinya saya kerja ikut orang, Ya. tapi saya juga punya bisnis Oke. di bidang penjualan jam tangan ini, jam tangan sport. Oke. Tapi Jadi- sekarang udah nggak kerja ikut orang lagi, saya kayaknya mau fokuskan diri untuk fokus di atlet sama ya mungkin sedikit usaha lah, nanti kedepannya saya mau buka coaching rencananya. Oh, ya ini bagus. masuk. Anu, wira swasta lah ya. Ya, wira Maksudnya swasta. Merdeka kan, Merdeka ya, nggak ikut orang, nggak terikat sama orang ya. Oh itu juga untuk ikut-ikut begini kan, wah komitmen waktu segala macamnya. Iya, waktu. Tapi cocok lah dia karena menurut saya sih karena dia running, dia mau atlet triathlon, ayo kamu triple triathlon mau nggak kan? Nggak ada, dia pernah. Ya. Ya. Kan nggak bisa jadi coach kalau belum pernah menjalani kan kayak gitu kan ya. Ya bagusnya kalau lebih mantapnya kalau sudah pernah menjalani toh. Iya. Artinya kualifikasinya ada gitu kan, secara kualifikasi pengalaman lah Iya. dari sisi pengalaman. Ini saya yakin habis podcastnya akan banyak yang daftar. Ini saya siswa pertama, Om. Siswa pertama, siswa kedua, siswa ketiga gitu. Tapi pengennya nanti coachingnya apa? Fokus ke apa? Ke sepeda. Oh, Sepeda. bukan lari malah. Bukan, ya mungkin lari hanya untuk cross trainingnya dalam menu latihan, tapi lebih ke arah sepeda. Kenapa? Karena di lari saya juga belum terlalu berhasil kan. Artinya saya anggap itu ya, walaupun saya udah belajar ilmunya, tapi secara prestasi lari belum berhasil, tapi saya belum berani gitu loh. Tapi kalau di sepeda kan ya ada beberapa hasil yang udah saya dapatkan. Ya ini udah ada buktinya gitu loh. CV-nya lebih jelas harus Betul ya. lebih panjang ya. Ya, masuk sih. Cuman ya menurut saya sih ya lari lah. Ya, sekali lagi tiap orang fisiologinya. Mungkin Anda prestasinya di sepeda ya karena mungkin level kompetisinya nggak kayak di lari juga kan kayak gitu kan. Betul. Jadi ya, tapi menurut saya Anda jadi coach apa aja bisa kalau kayak begini mah. Karena kan, mohon maaf, Anda dasarnya kan bukan atlet sebenarnya. Bukan atlet. Iya. Enggak, sebenarnya atlet, cuman ketahuannya telat kan kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya Anda kan bisa aja gitu. Karena saya yakin kok banyak ada ribuan pengurus olahraga di Indonesia nggak punya pengalaman seperti Anda. Saya tahu tuh. Maksudnya ini kalau Anda benar-benar melakukan itu, wah saya angkat topi karena akan ada yang benar-benar apa ya? Atlet, bukan atlet begini ya, atlet. Maksudnya ini atlet yang ketahuan telat gitu aja. Atlet yang dan di Indonesia pasti banyak, seperti saya bilang tadi, ini di Indonesia ini saking nggak ada panggung, kadang-kadang yang dijadikan atlet itu sebenarnya bukan atlet kayak gitu. Karena supaya anggarannya ada jadi atlet kayak gitu kan. Iya. Tapi banyak atlet beneran yang nggak ketahuan gitu. Nah ini ada atlet lah. Maksudnya bukan hanya atlet, ini serius kalau ada Profesor Xavier pasti saya ajukan dari Indonesia satu kan. Masa orang-orang nggak tahu siapa Xavier? Tahu, mestinya tahu lah. Mestinya tahu lah ya. Iya, X-Men toh. Nah, Om Rey ada yang mau ditanyakan lagi? Aku speechless sama Om Zaki, serius. Nah, Aku sampai speechless. Waktu apa komennya teman-teman itu kan waktu lihat Om Zaki ini sepedaan segitu jauh itu Ya. dan memantau di live track itu kan, oh ini nggak tidur ini gitu kan, asumsinya nggak tidur. Ternyata di podcast ini kan jelas bahkan Om Zaki ini tidurnya sampai 8 jam dan ada power nap-nya lagi. Tapi total dari segitu panjang bentang Jawa itu total tidurnya berapa jam? Tidur proper itu mungkin 2 jam di hari kedua ya kan. Ya. Terus 6 jam yang di Kebumen itu yang total jadi istirahatnya 8 jam. Ya. Sama 1 jam power nap di CP2 Blitar. Udah itu aja. 9 jam. 9 jam 9 total. jam plus 2 istirahat itu ya. Iya. Jadi ya 11 jam. 11 jam istirahat lah. Oh. Tidurnya 9, istirahatnya 11 jam. Sama plus ketika makan-makan itu kan. Iya. Makannya berapa kali? Makan saya manajemen waktu makannya itu dibikin per 3 sampai 4 jam. Karena asumsi tubuh orang ya, itu ketika melakukan aktiviti endurance berat per jamnya itu butuh 60 sampai 90 gram karbohidrat. Ya. Jadi 3-4 jam makan. 3-4 Makannya jam los ya, makan apa aja? Aku lihat makan sup. Iya, makan nasi semua dimakan. Nggak ada yang dijagain, Nggak ada. Apa yang lidah kita kepengen aja. Tuh. Bahkan sampai nasi sama kerupuk pun makan gitu loh. Atau nasi sama kuah aja juga nggak apa-apa. Karena kita butuh karbohidratnya kan, fueling. Ya. Ini bedanya bentang Jawa sama bentang warung, Om. Apa benang warung? Ya, kalau benang warung sama
3-4 jam ini makan terus, tapi nggak ada olahraganya. Kan kesini, oh ini nyobain ini, lah ini. Gocapan. Ya, ini benang warung ya kan. Itu namanya vlog makan ya, bukan vlog sepeda ya. Nyoba mini, wah ini minyak dikasih udang, yang ini dikasih apaan, terus jalan ya 3-4 jam. Dia yang nggak tahan makannya. Dia kalau pergi kemana-mana, kalau nggak makan, annoying. Dia harus makannya harus proper dan harus kalau ketika makannya habis harus bilangin, kamu kalau mau pesen tambah pesen sekarang daripada kita nungguin. Tapi secara sehari-hari makan nggak ada pantangan? Nggak ada. Gorengan atau apa? Gorengan ya dikurangin. Ya maksudnya sehari dibatasin lah maksimal 2 gitu loh. Kan tetap kepengen kan lidah kita ini. Dua itu misalkan saya itu misalkan kalau siang itu makannya gado-gado atau pecel kan. Ya. Nah, kadang saya beli tahu goreng atau tempe goreng, ya udah satu hari itu saya makan 2 gorengan itu aja gitu loh. Nanti malam jangan konsumsi gorengan lain, misalkan kayak apa gitu, jangan. Jadi cukup sehari itu dikasih limit 2 biasanya gorengan-gorengan itu. Jadi, tahu 1, ya. tempe 1. Iya. Lah jupe sak rombong. 2 rombong. Rombongnya di depan tokonya. Makanya kita paling nggak tahan tuh. Kita harus mengedukasi juga ya bahwa sebetulnya faktor makanan, nutrisi itu sangat berpengaruh sekali. 30% presentasenya terhadap performance kita. Jadi sebetulnya saya pribadi masih ngawur untuk masalah makan. Tapi pelan-pelan kita memperbaiki pola makan kita, pola nutrisi, gizi kita, sehingga mendongkrak kita dalam berolahraga, performa akan meningkat, Ya, badan lebih enak. Paling nggak tahan memang makan sih. Itu, Iya. Dan saya punya masalah juga karena usus saya pelan. Makanya saya bilang kenapa nggak ikut yang jauh-jauh? Saya punya masalah di pencernaan kayak gitu. Itu Iya. yang selalu jadi kendala. Kemarin sebelum ikut Unbound aja, Januari begitu pendaftaran, yang saya lakukan pertama ke internis untuk perawatan sama treatment buat perut kayak gitu. Karena memang kalau nggak bisa makan percuma kuat kayak gitu. Betul. Nah, jadi masalahku selalu soal makan, bukan masalah makannya, tapi memproses makanannya. Iya. Itu yang begitu diberesin tiba-tiba catatan waktunya bagus lagi, energinya bisa keserap gitu. Itu Betul. yang benar sih. Kuncinya ya memang makanan. Tapi untuk 1.500 kilo makan, ya aku bisa bayangin aku masalah ini pasti nih kayak gitu. Oh ya, ada cerita menarik. Jadi ketika pas udah hari ketiga, itu kan perut saya kelihatan buncit. Itu karena 2 hari belum buang air besar. Jadi saking banyaknya makanan yang saya makan, Iya. itu sampai numpuk semua di sini. ya? Iya. Cuman kan saya kepikiran juga kan, wah ini harus ngejar waktu gitu loh. Jadi mau bokeh itu jadi udah nggak kepengen lagi gitu. Padahal mungkin itu bisa ngurangin 1 kilo sendiri pas nanjak kan itu. Power to weight ratio-nya juga lebih ringan. Jadi makan beres, ngitung waktu beres, pup, ya enggak. Kayak masalah kota ya Om ya. Kenapa? Buang sampahnya di mana? Sampahnya di mana, bener. Ini diinvestkan di mana nih? Kayaknya. Iya, salah juga itu saya. Jadi seharusnya waktu itu harusnya ya Harusnya ya paling kan nggak sampai 15 menit. cuman nggak mules rasanya gitu loh. Harusnya dibikin karena nggak ada mules. cairannya itu kan. Iya. Lain sama domestik saya ya. Domestik kenapa? Kan sampai dalam 50 kilo 2 kali. Itu diare itu. Ya itu. Nah itu yang saya khawatirin juga selama perjalanan itu kan kita kan makan apa yang kita temui di jalan. Gitu. Betul. Itu kan ada risiko-risiko juga Pasti, begitu kan, iya. apalagi kalau hujannya deras segala macam. Ya kan yang bersyukur semua pasti diberi kesehatan sampai finish kayak gitu. Iya. Itu aku nggak bisa bayangin kalau misalnya salah makan, kecetok makan apa gitu. Menurut saya, tapi Anda memang nggak pernah punya masalah makan segala macam? Pernah juga saya punya pengalaman nggak bagus gitu loh. Nah cuman dari ilmu ultra endurance yang saya baca, itu kita wajib nomor 1 menjaga kebersihan tangan sebelum kita makan gitu loh. Jadi ketika kita masuk warung untuk cuci tangan dulu. Nah. Supaya ketika nanti kan kita kan goes kan tangan keringetan, kotor, semua kuman pada nempel kan. Ya. Ketika pegang makanan masuk mulut tuh bisa jadi jadi pemicu. Bukan dari makanannya. Bukan dari makanan yang dari Tapi tangan kita, iya. Jadi baiknya Satu jaga lagi, ilmu. kebersihan tangan sebelum kita makan gitu. Satu lagi kan tadi selangkangan sudah. Ya. Ini soal kebersihan tangan. Ini kalau makan nih, udah nggak pernah pakai sarung tangan. Kalau sampai tempat makan dia, Saya itu yang pernah masalah punya pencernaan itu juga pernah kena di pengalaman lomba lari trail juga. Saya Tapi banyak. kan itu enak di hutan nggak ada yang lihat. Oh tapi kan lemas, diare kan? Iya. Iya, tapi itu masalah salah konsumsi sih, salah konsumsi minuman sih.
Nggak minum datang bulan ya? Bukan. Jadi ada air kelapa kemasan, ya itu saya juga maruk sih. Jadi setiap water station yang ditemuin itu saya selalu minum Itu. sampai 3 atau 4 gitu loh. Di tas bawa lagi, ntar ketemu lagi minum itu lagi. Jadi ya hancur ini. Belum bisa manage waktu itu. Iya, waktu Belum itu bisa ngawur, manage. ngawur. Ini kalau misalnya tahun depan ngulangi lagi Benan Jawa, strateginya apa yang akan dilakukan? Saya bikin plan sendiri. Mungkin akan break record waktu saya yang sekarang dengan bener-bener plan saya sendiri gitu. Nggak mau terpancing nggak sama mau ini terpancing lagi. Jadi, Iya. tapi sudah punya plan ini ya, bakal ngapain ya? Sudah. Tapi nanti yang lain gampang. Zaki ngapain, gue ikut. Oh, ya kan fisiknya orang beda-beda. Wah, kan bisa. Aku misalnya, aku merasa kuat nih. Aku bisa ngikutin Zaki nih. Zaki berhenti, aku berhenti. Iya. Zaki makan di warung ini, aku ikut di warung ini. Kan bisa aja kayak gitu. Nih. Bisa. Ya tapi dicoba aja. Tapi itu terpikirnya waktu kemarin jalanin atau setelahnya? Setelahnya sih ya pas tidur beberapa malam ini Ya. saya merenung kan. Oh, kayaknya bisa lebih cepat lagi nih waktunya. Ada beberapa yang perlu dikurangin ngapa-ngapainnya gitu. Tapi ya tetap menghibur gitu loh. Tetap menghibur. Ini bedanya yang Anda tadi bilang kompetitif. Ini kompetitif kayak gitu ya? Iya, kalaupun finish, Iya. ya, mungkin disuruh ngulang lagi mikir. Dia waktu habis finisan bilang, aku nggak mau lagi disuruh lagi. Dia nggak, aku tahun depan ngapain? Aku tahun depan ngapain? Ya. Itu. Oh iya, saya berharap sih tahun depan ada perubahan rute lagi gitu loh. Jadi mudah-mudahan ada beberapa lebih banyak tanjakan gitu loh. Karena ya. di Indonesia ini event ultra endurance race baru cuman satu ini kan yang sepeda yang panjangnya seperti ini. Iya. Sementara di luar negeri tuh bejibun jumlahnya. Betul. Kayak The Transcontinental, terus habis itu Trans-Siberia atau apalah atau Race Across America, ya. Aku pernah ngajakin dia tuh, ke Amerika. Nah, Pengen tuh. iya, Tapi nanti kalau sudah financial freedom, financial freedom. Nah, orang Indonesia itu tertinggal jauh sekali sama mereka. Jadi aku sampai kepoin yang salah satu atletnya tuh namanya Fiona Kolbinger. Iya. Perempuan itu yang finish di Transcontinental itu dia finisher ke-7 overall. Walaupun dia perempuan loh. Jadi yang cowok-cowok itu dikewerin semua. Nah, itu dia itu per hari goesnya itu bisa di antara 20 sampai 23 jam. Tapi dia selalu manage waktu untuk sleep itu 3 sampai 5 jam. Di manage tidurnya. Di ya? manage tidurnya. Ya. Jadi itu. Nah, Indonesia ini masih tertinggal. Jadi kalau nanti ada kesempatan berangkat ke sana, ya mudah-mudahan orang Indonesia juga nggak cuma sekedar finish gitu loh. Paling nggak ya masuk nangkring di 20 besar, 30 besar atau 50 besar gitu loh. Cuman itu ada catatannya satu, Om. Apa, Om? Nggak boleh kebiasaan berhenti di warung. Itu nggak ada warung nih. Makanya nggak ada warung, itu yang sulit dijelaskan itu. Maksudnya Iya. di Indonesia ini apapun ada warung, ada minimarket, Betul. ngetok rumah warga, ada masjid, ada langgar, kan kayak gitu. Nah, harapannya ada beberapa event lain di Indonesia yang mengadakan ultra endurance seperti ini juga dengan tambahan tantangan sehingga masyarakat itu teredukasi kan, sehingga muncul lagi bibit-bibit lagi yang tertantang untuk ikut sehingga kedepannya Indonesia ya punya gitu loh, punya stok penerus. Ketemu X-Men yang lain kan kayak gitu. Betul ya. Ya. Karena memang ya itu nggak ada warung itu juga jadi kan nggak mungkin dibikin aturan. Tidak boleh berhenti di warung, tidak boleh berhenti di minimarket, hanya boleh berhenti di tempat yang disediakan segala kan susah juga kayak gitu. Iya. Nanti karena pemerintah lokalnya akan komplain, itu tidak menolong UKM mas kan kayak gitu. Nah iya itu tapi itu jadi uniknya Indonesia gitu kalau mau bikin. Kecuali kita mau bikin di Kalimantan sana yang tapi jalannya juga nggak ada mungkin. Nah ini yang bedakan tapi ya. Setuju sih, tapi ada keinginan ikut yang kayak begitu. Ada sih, tapi saya mungkin butuh waktu 1-2 tahun lagi. Artinya saya mau benar-benar well prepared, jadi berangkat ke sana nggak cuma nongkrong di 50 besar, ya paling nggak bisa masuk 25 atau 20. Sama tantangannya akan satu lagi, kelembapan dan keringnya. Dinginnya. Sama kering. Kering ya. Kering, jadi minumnya beda ya, kayak kita rasakan kan, kalau di sini walaupun minum tapi kan lembab, jadi kita basah terus sebenarnya. Iya. Dan apalagi tadi ngomong soal selangkangan. Kalau di sini kan kenapa semi butter atau lotion buat bib itu nggak terlalu dibutuhkan karena kita lembab kan. Jadi kita keringat basah, jadi keringat kita tuh jadi pelembabnya juga di bib kayak gitu. Nah kalau di luar negeri kering lah, jadi kita nggak keringetan. Nggak keringetan ya. Jadi kita yang unbound bukan yang tahun ini kan hujan, yang tahun lalu kan panas luar biasa kan. Nggak keringetan. Nggak keringetan dan
tapi Tahu-tahu kering, lemes gitu. ya tahu-tahu lemas gitu. Jadi memang akan beda lah. Jadi memang menurut saya sih memang harus ada training campnya juga. Training camp ya benar. Kita sih- Aklimatisasi ya, aklimatisasinya. Karena kering dan lembab itu agak berbeda dan lecet-lecetnya akan beda gitu. Perih banget karena ya itu kering gitu. Bib kita tuh kering, Iya, nggak iya. pernah basah. Nggak pernah basah. Itu tuh juga harus dibikin sama, termasuk kayak misalnya saya sering bilang ke teman-teman kalau mau kompetisi di luar negeri yang altitude-nya tinggi, ya di sini juga harus latihan di altitude. Di ketinggian Di ya. ketinggian, karena nggak sama oksigennya. Tapi ya moga-moga nanti bisa tercapai sih cita-citanya. Pengen mantau juga dotnya dia di luar negeri kayak gitu. Dan senang lah, terima kasih udah bisa datang ke Surabaya di Iya, sela-sela makasih semua. habis finish langsung dikontak, bisa nggak ke Surabaya? Bisa ke Surabaya. Jadi ya bersyukur kan, saya langsung bilang dia, kamu bisa nggak ini Jumat? Karena kan kita bisanya cuma Jumat. Ini hari Jumat ya. Jadi Iya, Jumat. hanya 2 hari setelah dia finish ini. Ya. Dan sebagian besar masih di sana. Dan ini saat kita syuting ini masih banyak yang belum finish. Ya. Masih banyak yang belum finish. Jadi mayoritas belum finish malah. Iya, iya. Karena baru 7 orang atau berapa orang yang finish ketika kita taping ini hari Jumat. Om Zaki ada yang mau disampaikan lagi mungkin buat teman-teman semua, buat peserta lain atau buat teman-teman yang punya aspirasi ingin mencoba ngetes apakah dia atlet atau bukan. Iya, iya, iya. Saya mau ucapin terima kasih dulu buat yang semua yang udah support saya sejauh ini ya. Saya sangat berterima kasih atas semua support, doa, dan kebaikan hati kalian. Kalau tanpa kalian semua, saya mungkin tidak akan diundang ke sini. Ya, yang kedua, untuk teman-teman yang mau mencoba, coba aja. Jangan takut gitu loh. Kita harus punya grit, semangat, ya kan? Kita coba dulu, terlalu kalau gagal, evaluasi, gagal, coba lagi, sampai kita benar-benar ya bisa gitu loh akhirnya. Kita tidak akan dibatasi oleh kemampuan kita, tapi oleh pikiran kita sendiri gitu loh. Jadi teman-teman kalau yang mau coba, punya mimpi apa, bisa sepedaan 1000 kilo apa, lakukan riset, terus konsisten, komitmen, pasti bisa. Terus ada yang mau ditantang lagi tuh yang peserta tahun ini, tahun depan siapa? Belum ada lah. Apa namanya? Kita lihat daftar list nama tahun depan, tapi saya tetap latihan. Tetap latihan. Iya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman semua ya, Omri ya. Omri ada yang mau ditambahin? Nah, Yes, kita bikin. Aman. Ya, maksudnya Om Zaki, saya dan Omri dan teman-teman juga ngucapin selamat jadi kasih juara ya. lagi Bintang Jawa Ya. tahun ini, juara bertahan, memperbaiki rekor dan punya ambisi, punya target. Ambisi itu bisa dikonotasikan negatif soalnya, tapi ini karena sudah dipikir kan, karena dipikir strategi, jadi punya competitive spirit, punya semangat untuk mencoba memperbaiki lagi. Iya. Jadi itu buat kami adalah menunjukkan kualitas seseorang. Jadi bukan sekedar hadiah fisik, hadiah kemampuan pikir, tapi juga competitive spirit, kemauan untuk jadi lebih baik. Itu saya sangat salut, luar biasa. Saya yakin semua juga sama, dan moga-moga nanti sukses terus di event-event lain-lainnya Amin. selanjutnya. Iya. Dan yang buat saya sangat pengen melihat nanti Om Zaki sukses sebagai pelatih juga. Itu Amin, ya. karena kalau Anda sukses sebagai pelatih itu 2 dampaknya. Satu, baik secara ekonomi buat Anda karena itu bisnis kepelatihannya jalan, tapi 2 adalah ada banyak murid, siswa atau student yang mendapatkan ilmu dari orang yang benar gitu. Dari orang yang tahu caranya melakukannya, bukan sekedar coach-coachan. Kan sekarang banyak coach-coachan di di dunia sepeda kita ini gitu. Tapi dan kita yang goes sudah 10 tahun lebih aja entah dulu, dia dulu kayaknya belajar goesnya sama gue juga deh kayak gitu, tapi dia sudah kayak gitu. Nah, ini Anda mungkin terlambat menjadi atlet, belum terlambat ya, maksudnya terlambat memulai, Iya. terlambat memulai jadi atlet sehingga tidak sempat menjadi atlet profesional yang luar biasa di usia muda yang seharusnya kayak gitu. Tapi moga-moga nanti di tangan Anda atau gara-gara Anda Indonesia akan punya juara dunia yang sesungguhnya yang ditemukan sejak muda gitu. Iya. Supaya jangan terlambat seperti Anda. Ini yang terlambat bukan Anda, yang terlambat Indonesia. Ini maksudnya yang rugi kita semua sebagai orang Indonesia gitu. Kalau atletnya ketahuannya telat gitu. itu harapan saya. Jadi sekali lagi selamat dan sukses di kedepannya. Amin. Luar biasa.
Selamat luar biasa. Ya. Jadi ya teman-teman semua, tolong komen, ucapan selamat. Mungkin pendaftar coachingnya Om Zaki silakan komen di bawah. Dan buat teman-teman semua yang ikut event Bentang Jawa tahun ini dan panitia juga salut. Sukses terus, moga-moga eventnya makin sukses dan kita semua bisa membuat olahraga sepeda ini jadi benar-benar bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia kayak gitu. Amin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya ampun.